Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan saya di tahun 2025 ini. Kali ini mau membahas tentang soal ujian sekolah tingkat SMP atau MTS. Langsung saja kita bahas soalnya. Yang pertama, hasil perhitungan dari 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 5 adalah berapa? Nah, ini pelajaran kelas 7. Maka kita harus tahu dulu sifat-sifat dari bilangan berpangkat ya. Yang pertama, kalau misalkan ada A pangkat N dikali A pangkat N, maka cara mengerjakannya AM ditambah dengan N. Kemudian jika A pangkat N dibagi dengan A pangkat N, maka cara perhitungannya A M dikurangi dengan N. Nah, berarti ketika kita menjawab soal seperti ini, ya, berarti kita langsung jawabnya adalah 2 pangkat 9 ditambah 6 dikurangi 5, begitu. Maka sama dengan 2 pangkat 10. Ya. 2 pangkat 10 hasilnya adalah 1024. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, 2 pangkat 10 berarti artinya ya 2 kali 2 kali 2 harus ada 10. Ya. Lanjut soal berikutnya. Hasil dari 2 akar 10 dikali 2 akar 2 ditambah 3 akar 5 adalah berapa? Maka untuk soal seperti ini kita selesaikan dulu yang dikali. Berarti di sini 2 dikali 2 akar 10 dikali dengan 2. Kemudian ditambah 3 akar 5. Nah, berarti 2 kali 2 adalah 4, kemudian 10 kali 2 adalah 20, ditambah 3 akar 5. Nah, akar 20 ini kita bentuk ke dalam akar 5. Kita sederhanakan, maka menjadi 4 akar 4 kali akar 5. Nah, akar 4 akar 5 kan akar 20 gitu, ditambah 3 akar 5. Berarti 4. Nah, akar 4 berapa nih? Oh, akar 4 adalah 2. Berarti akar 5 ditambah 3 akar 5. Maka 4 kali 2 adalah 8 akar 5 ditambah 3 akar 5. Nah, akarnya sudah sama, berarti yang kita selesaikan adalah 8 ditambah 3, yaitu 11. Akarnya kita biarkan. Maka jawabannya 11 akar 5. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke bentuk berikutnya, soal bentuk sederhana dari 8 dibagi 3 akar 5 adalah, nah, 8 dibagi 3 dikurangi akar 5. Nah, saya punya rumus misalnya ada A per B dikurangi akar C. Maka cara menghitungnya adalah A dalam kurung B ditambah akar C dibagi B kuadrat dikurangi C. Nah, ini rumus cepatnya. Berarti di sini berarti A-nya itu adalah angka 8, kemudian B-nya adalah 3, plus akar C-nya adalah akar 5, dibagi B kuadrat berarti 3 pangkat 2, dikurang C berarti adalah 5. Maka 8 dalam kurung 3 ditambah akar 5, kemudian 3 pangkat 2 adalah 9, dikurangi 5, berarti 8 dalam kurung 3 ditambah akar 5, 9 dikurangi 5 berarti 4. Nah, ini maka 8 dibagi 4 dia hasilnya adalah 2. Dalam kurung 3 ditambah akar 5. Nah, di pilihan gandanya kan nggak ada bentuk seperti ini, maka kita kalikan. 2 kali 3 hasilnya 6, ditambah 2 akar 5 berarti 2 akar 5. Jawabannya adalah 6 ditambah 2 akar 5, maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 6X tambah 5 sama dengan 0, maka nilai dari X1 ditambah X2. Nah, kita harus tahu dulu rumusnya. Jika X1 ditambah X2, maka rumusnya adalah min B per A. Ya.
Jika X1 dikali X2, maka jawabannya C per A. Nah, berhubung di sini X1 tambah X2, nah, maka kita harus menentukan dulu nilai A berapa, B berapa. Nah, ini kalau kita dalam bentuk persamaan kuadrat, jadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, C-nya sama dengan 5. Berarti di sini untuk mencari X1 tambah X2 adalah B. Rumusnya ada min, kemudian nilai B-nya adalah min 6, kemudian nilai A-nya adalah 1. Berarti min ketemu min plus 6. 6 dibagi 1 hasilnya adalah 6. Maka jawabannya yang A. Kemudian soal berikutnya. Belahan bola padat mempunyai diameter 20 cm, maka luas belahan bola padat tersebut adalah, nah berarti ini luas permukaan ya, luas permukaan bola. Nah, kalau belahan bola padat berarti dia rumusnya adalah 3 pi R pangkat 2. Itu rumusnya. Nah, di sini adalah diameter 20. Nah, maka harus kita rubah dulu ke dalam bentuk jari-jari. Berarti 20 bagi 2, maka hasilnya adalah 10. Maka R-nya 10. Berarti 3 dikali. Nah, kita pakai 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Berarti 3,14. R kuadrat. R kuadrat berarti R-nya ada 2. Berarti 10 dikali 10. Maka 3 kali 3,14 kali 10 kali 10. Nah, kita hitung di sini misalnya ya. 3,14 kali 3. Nah, 4 kali 3, 12. 1 kali 3, 3 tambah 1. Ya, tambah 1 berarti 4. 3 kali 3 adalah 9. Nah, berarti di sini 9,42 dikali 10 kali 10 adalah 100. Maka 9,42 dikali 100 hasilnya 942 cm persegi. Maka jawabannya adalah yang C. Itu ya. Yang C. Ya, sampai ketemu lagi di soal berikutnya. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Koordinat titik 4, koordinat titik A nilainya 4, min 2. Didilatasi dari pusat 0,0 menghasilkan bayangan 8, negatif. Faktor skala dilatasinya adalah, nah, dilatasi itu artinya perkalian. Ya, dilatasi artinya perkalian, maka kita harus mencari, misalnya di sini ada 4, dia menjadi 8 gitu. Terus kemudian min 2 bisa menjadi min 4. Nah, berarti kita harus bisa menghitung 4, 8. Nah, sekali lagi dilatasi adalah perkalian. Ya, dilatasi itu adalah perkalian. Berarti 4 ke 8, maka dikali 2. Begitu juga sama, min 2 ke min 4, maka juga dikali 2. Maka jawabannya adalah dikali 2, yaitu yang D. Ya, oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nilai matematika dari 10 orang siswa adalah 80, 50, 70, 60, 70, 50, 90, 50, 70, 80. Mean dari data tersebut adalah, nah, mean artinya nilai rata-rata. Ya, mean artinya nilai rata-rata. Berarti kita harus mencari nih nilai rata-rata dari hasil yang saya garis bawah ini. Nah, dengan cara dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Berarti 80 ditambah 50 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 50 tambah 90 tambah 50 tambah 70 tambah 80 hasilnya adalah 670 dibagi. Nah, dibagi siapa? Dibagi jumlah siswa yang ada di sini. Jumlah siswanya adalah 10. Maka jawabannya 670 dibagi 10 adalah 67. Maka nilai rata-ratanya adalah 67. Jawabannya yang B. Ya, gampang kan? Terus soal berikutnya. Harga tiket masuk taman bermain untuk anak-anak adalah 20.000. Untuk dewasa 30.000. Pada hari ini terjual 180 karcis dengan hasil penjualan 4 juta.
200. Model matematika 4.200.000 ya. Model matematikanya adalah, nah model matematikanya kita lihat di sini. Karcis terjual 180 karcis. Kita anggap anak-anak adalah X ya. Dewasa adalah yang Y. Berarti kalau karcisnya 180 kan kita nggak tahu nih berapa jumlah karcis yang terjual. Maka kita tulis aja karsisnya X ditambah Y sama dengan 180. Seperti itu. Terus eh, karena penjualannya 4.200.000 berarti kita tulis di sini 20.000. Kan anak-anak ya, berarti X ditambah 30.000 Y sama dengan 4.200.000 gitu. Nah, di pilihan ganda nih udah ada nih yang X tambahnya 180. Nah, berarti X tambah 180 yang mana nih? Oh, nih yang ini ya. Berarti yang ini nih. Nah, terus kita perkecil. Sama-sama nolnya kita hilangkan 4 ya. Ini kita hilangkan 4. Kita coret 4. Nah, maka sisanya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 420. Nah, carilah jawaban yang X tambah Y 180 dan 2X tambah 3Y adalah 420. Oh, ternyata yang B. Ini ya. Tuh, sama dengan yang ini. Terus kemudian ini sama dengan yang ini. Nah, seperti itu ya cara menjawabnya. Mudah kan? Kemudian soal berikutnya. Nah, untuk soal seperti ini, kita disuruh mencari grafik mana sih yang memenuhi persamaan garis 3x dikurangi 2y ditambah 6x, ditambah 6 sama dengan 0. Berarti di sini 3x dikurangi 2y plus 6 sama dengan 0. Kita harus merubah menjadi 3x dikurangi 2y sama dengan min 6. Oke, kalau saya biasanya cara menghitungnya adalah semua harus kita pinjam angka 0. Jika X sama dengan 0 gitu, berarti di sini 3X dikurangi 2Y sama dengan min 6, berarti 3 dikali 0 min 2Y sama dengan min 6, berarti sisa min 2Y sama dengan min 6, berarti nilai Y-nya adalah min 6 bagi min 2, yaitu 3. Berarti jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 3. Begitu. Terus yang berikutnya adalah Y sama dengan 0. Maka jika 3X dikurangi 2Y sama dengan min 6, berarti 3X dikurangi 2, Y-nya kita ganti 0, sama dengan min 6. Maka sisa 3X sama dengan min 6. Berarti X-nya min 6 dibagi 3. Maka hasilnya adalah min 2. Berarti X-nya adalah min 2, maka Y-nya adalah 0. Nah, kita cari yang Y-nya bernilai 3. Y-nya bernilai 3, berarti Y itu yang berdiri ke atas ya. Y-nya bernilai 3. Y bernilai 3, oh nih Y bernilai 3 yang ini, itu ya kan. Terus min 2 mencari X-nya adalah min 2. X-nya min 2 berarti yang tidur. X-nya min 2, oh berarti yang ini. Berarti yang nomor 2. Maka jawabannya adalah yang grafik kedua. Gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Gradien garis tersebut adalah, nah gradien. Kita harus tahu dulu rumus dari gradien. Gradien dilambangkan dengan huruf M sama dengan Y dibagi dengan X. Oke, kita hitung saja dari Y-nya. Seandainya kalau Y-nya kita dari 4 ya. Dari 4 kita lihat turun berapa nih? Dari 4 ke 1, 2, 3, 4. Oh, turunnya adalah 4. Oh, turun berarti negatif 4 dibagi. Terus dari 0 ke 2 kita turun, dia pasti ke kanan. 1, 1, 2. Oh, ke kanan 2, berarti kanan adalah positif. Maka min 4 dibagi 2 hasilnya adalah min 2. Maka dia jawabannya yang A. Oke, sampai ketemu lagi di soal berikutnya.